Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Masih membahas tentang statistika. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data. Lalu kita juga sudah belajar mengurutkan data. Lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengelompokkan data melalui tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita mulai mengolah data. Ada 3 yang akan kita bahas di dalam pengolahan data. Yang pertama mean atau rata-rata. Yang selanjutnya median ataupun nilai tengah. Yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai mean ataupun nilai rata-rata. Anak-anak Bapak bisa buka bukunya di halaman 116. Ini dia, ukuran pemusatan data. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah rata-rata atau mean. Oke. Di dalam suatu data itu terbagi 2. Ada yang namanya data tunggal, ada yang namanya data kelompok. Nah, perlakuannya atau proses perhitungannya juga berbeda, menggunakan rumus yang berbeda, ya. Bagaimana bentuk data tunggal dan bagaimana bentuk data kelompok nanti akan sama-sama kita pelajari ketika masuk ke contoh soal. Nah, sekarang Pak Im mau memperkenalkan dulu mengenai rumus yang akan kita gunakan di dalam mencari rata-rata untuk data tunggal. Nah, rumusnya itu adalah X bar sama dengan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai Xn. Lalu dibagi dengan N. Ya. Ini bacanya adalah X bar. Artinya rata-rata. Ya, X1, X2, X3, X4 itu adalah datamu, data yang mau kita hitung. Ya, jadi kalau X1 itu artinya data ke-1, X2 itu data yang kedua, X3 itu data yang ketiga, sampai data yang tak hingga. Tergantung banyak datamu berapa. Sedangkan N yang di bawah ini merupakan banyak data. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah hitunglah mean atau rata-rata dari data berikut. Yang pertama atau yang A, 2, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Itu datanya. Sekarang kita mau mencari rata-ratanya, ya. Kita gunakan rumus yang tadi, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi N. Nah, X1 itu adalah data yang pertama. Yang mana yang data pertama? Ini dia, 2. Berarti 2 ditambah data kedua, 3. Data ketiga, 3. Ingat ya, walaupun 3-nya ini sama, tapi tetap kamu tuliskan berapa kali dia muncul, tetap tuliskan segitu. Ya, jadi kalau ada 3 kali, tetap 3 kali kamu tuliskan. Ya. Tambah data keempat, tambah data kelima, tambah data keenam, tambah data ketujuh, tambah data kedelapan, tambah data ke-9, tambah data ke-10. Lalu dibagi N. N itu adalah banyak data. Kamu hitung ada berapa banyak datamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Oke ya, sama dengan. Oke, jumlahkan nak. Pak Ian mau ajarkan lagi ya bagaimana cara menjumlahkan. Karena itu sudah dipelajari sejak kamu kelas 1. Ya. Nah, ternyata setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 32.
32 dibagi 10 sama dengan. Nah, ini juga pembagian. Silahkan kamu lakukan proses pembagiannya. 32 dibagi 10. Gunakan cara bersusun ke bawah. Pak Imam nggak mau ajarkan lagi di sini. Ya. Nah, setelah kita dapat ternyata hasilnya adalah 3,2. Itulah mean ataupun rata-rata dari soal yang A. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang B. Kita masuk ke soal yang B, ini dia. Hitunglah mean dari data berikut 789664578 ya. Tetap menggunakan rumus yang sama, berarti X bar sama dengan, langsung saja ya nak, tidak usah lagi kita buat rumusnya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa konsep dari rata-rata itu adalah menjumlahkan semua data baru dibagi dengan berapa banyak datanya. Jadi langsung saja kamu jumlahkan. 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8. Dibagi dengan banyak data. Hitung berapa banyak datamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dibagi 11. Ya, yuk sekarang tinggal menjumlahkan. Kamu jumlahkanlah dari 7 sampai ke 8 ini. Nah, ternyata setelah dijumlahkan hasilnya adalah 74 dibagi 11 sama dengan 74 dibagi 11 hasilnya adalah 6,72. Oke, di sini Pak Imam nggak akan ajarkan lagi ya nak bagaimana cara membagikannya. Ya, karena itu sudah kita pelajari. Jadi silahkan bagikan sendiri. Silahkan lakukan penjumlahan dan pembagiannya sendiri. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini dia. Ini ada data nilai ujian siswa. 80, 80, 70, 60, 50, 80, 80, 70, 100, 90, 80, 70, 60. Nah, sekarang kita mau menghitung rata-ratanya, ya. Apapun soalnya, mau data berat badan, mau data nilai ujian, atau data apapun itu, kalau datanya merupakan data tunggal, kita menggunakan rumus yang tadi sudah Pak yang ajarkan, ya. X bar sama dengan jumlahkan seluruh datanya lalu dibagi dengan banyak data. Ya, jumlahkan seluruh datanya berarti 80 tambah 80 tambah 70 tambah 60 tambah 50 tambah 80 tambah 80 tambah 70 tambah 100 tambah 90 tambah 80 tambah 70 tambah 60 lalu dibagi banyak data. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dibagi 13. Nah, setelah dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 970 dibagi 13 akan menghasilkan 74,615. Oke, itulah hasil rata-rata dari soal yang bagian C. Oke. Nah, itulah dia tadi rumus dan contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan rata-rata untuk data tunggal. Jadi data tunggal itu bagaimana Pak? Lihat contohnya nih. Data yang disajikan dalam bentuk seperti ini. Berkoma-koma dia, berdiri sendiri. 2, 3, 3, 4 dan lain sebagainya. Itu data tunggal namanya, ya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung rata-rata dari data kelompok.
Nah, untuk data kelompok, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi N. Agak ribet ya rumusnya, tapi nanti kalau di dalam proses perhitungannya gampang kok. Ya, ini cuman simbolnya saja. X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi N. X bar itu adalah rata-rata, XI itu adalah data ke I. Jadi datanya pasti ada banyak ya, data ke 1, data kedua, ketiga. FI itu adalah frekuensi ke I. Ya, jadi di data kelompok ini ada yang namanya frekuensi atau banyak siswa, banyak nilai, banyak orang. Ini contoh yang pertama, hitunglah rata-rata dari, ini dia tabelnya. Ini namanya data kelompok, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ini dia, namanya data kelompok. Sangat berbeda sekali ya dengan data tunggal tadi. Oke, selanjutnya kita akan mulai menghitung rata-ratanya. Dah, setelah seperti ini, kamu harus menambahkan satu kolom lagi. Ya, perhatikan cara Pak Imam. Harus ditambahkan satu kolom lagi. Ini tadi kita sebut sebagai XI, ini FI. Ya, XI data ke I, data ke 1, data kedua, data ketiga dan seterusnya. FI frekuensi ke I, frekuensi ke 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, lalu tadi di rumusnya ada perkaliannya ya kan, Nak? Ini dia. XI kali FI. Berarti kita buat di sebelahnya kolom XI kali FI. Ini dia. Kita buat kolom XI kali FI. Berarti kalau dia data ke 1, kamu kalikan dengan frekuensi ke 1. Nih, kalikan. 50 kali 2, 100. 60 kalikan dengan 2, 120. 70 kalikan dengan 4, 280. 80 kalikan dengan 3, 240. 90 kalikan dengan 4, 360. 100 kalikan dengan 1, 100. Nah, yang disebut dengan sigma XI kali FI tadi ini yang disebut dengan ini adalah hasil penjumlahannya. Kamu jumlahkan ini. Itulah dia sigma tadi ya. Jumlahkan 0, 10, 20, 0, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12. 1200. Ya, kita cari ini. Ini juga kita jumlahkan. 4, 8, 11. Berapa? 11, 15, 16. Nah, lalu cara mencari rata-ratanya gampang. Tinggal bagikan ini bagi ini. Oke. Gampang kan? Ya. Asal kamu tadi tahu aja bagaimana cara membentuk kolom yang baru ini. Kolom ini dibentuk atau diisi dari perkalian antara XI dan FI. 50 kali 2, 60 kali 2 dan seterusnya. Setelah dikalikan baru dijumlahkan ke bawah. Frekuensi juga dijumlahkan ke bawah lalu dibagikan. Ini dia. Ya. 1200 dibagi 16. Berapa hasilnya? Yuk kita cari sama-sama berapa hasilnya. Hasilnya adalah 75. Jadi nilai rata-rata dari tabel ini adalah 75. Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Ini adalah masih berkaitan dengan data kelompok. Masih data kelompok ya.
kita akan menghitung data rata-rata dari data berat badan berikut ini. Ya. Ini tadi berarti XI, ini berarti FI. Kita tambahkan satu kolom lagi. Kolom apa namanya? XI kali FI. Oke. Dari mana dapatnya ini titik-titik ini, Pak? Nah, titik-titiknya bisa kamu isi dari perkalian antara XI dan FI. Kalikan. Kita kalikan lagi, kalikan. Selesai. Setelah dikalikan diapain, Pak? Dijumlahkan ke bawah. 0, 13, 14, 15, 20, 3, 28, 4, 6, 8, 9, 10. 1080. Setelah yang itu, yang mana lagi yang kamu jumlahkan ke bawah? Ini dia frekuensinya. Jumlahkan. 6, 13, 18, 23, 27, 30. Nah, lalu mencari rata-ratanya bagaimana? Dibagikan. Sama dengan. Itu dia ya. Hasil penjumlahan dari XI kali FI-nya dibagi dengan hasil penjumlahan dari frekuensinya. 1080 dibagi 30. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 36 ya. Pak Yam bilang sekali lagi ya, Pak Yam nggak mau lagi mengajarkan kamu bagaimana cara membagikan, karena itu sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Jadi sudah kelas 6 tidak ada lagi yang tidak pandai bagaimana caranya membagikan. Oke. Inilah dia hasilnya untuk rata-rata data kelompok. Ya, hasilnya adalah 36. Oke. Kalau tadi kamu mengikuti Pak Imam step by stepnya, kamu harusnya bisa paham dan mengerti ya. Oke, jika ada nanti pertanyaan, silakan ditanyakan melalui Google Meet. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.